Perkenalkan, nama saya Soharni dengan NIM L1A091108, kelas C, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Mataram. Dalam video infografis kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan One Belt One Road Cina di Asia Tenggara dan tanggapan Amerika terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan baru Cina One Belt One Road (OBOR) atau yang dikenal juga dengan kebijakan Silk Road pertama kali dimulai oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menterinya Li Keqiang. Kebijakan One Belt One Road Cina adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan berbagai negara di dunia untuk membangun sebuah jalur perdagangan yang pada zaman dahulu merupakan jalur yang dilewati oleh pedagang dari Eropa ke Cina. Kebijakan One Belt One Road (OBOR) terdiri dari dua komponen, antara lain Silk Road Economic dan 21st Century Maritime Silk Road. Proyek ini adalah salah satu dari komponen utama reformasi ekonomi yang dibuat oleh Presiden Xi Jinping, dan hal ini bertujuan untuk dijadikan warisan yang besar dari pemerintahnya di masa yang akan datang. Tujuan Presiden Xi Jinping dalam kebijakan barunya ini adalah untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan perdagangan antara Eropa dan Cina yang sudah tumbuh 168% selama 10 tahun terakhir. Tujuan lain juga dibangunnya kebijakan One Belt One Road (OBOR) adalah memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kerjasama ekonomi dan moneter, menghilangkan hambatan perdagangan, dan meningkatkan transportasi dari Pasifik ke Laut Baltik, dan dari Asia Tengah ke Samudra Hindia, dan akhirnya ke Asia Barat dan Selatan. OBOR merupakan lanjutan dari teori Deng Xiaoping bersama dengan reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an, yang kemudian berkembang menjadi daerah khusus Shenzhen. Hal ini dilanjutkan dengan gagasan Jiang Zemin dengan Going Out Strategy miliknya pada tahun 2002. OBOR dapat dilihat sebagai puncak dari ide Going Out tersebut. Dilihat dari Cina yang berusaha menjadi kekuatan ekonomi dunia saat ini. Pengaruh kebijakan One Belt One Road Cina terhadap ekonomi Asia Tenggara. Lucio dalam artikelnya ASEAN Connectivity and China's One Belt One Road mengatakan bahwa diplomasi Cina telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian ASEAN, di mana di tahun 2009 Cina sudah menjadi mitra bisnis terbesar ASEAN, dan di tahun 2011 ASEAN menjadi mitra bisnis terbesar Cina dan menempati urutan ketiga. Pengaruh kebijakan One Belt One Road Cina terhadap politik Asia Tenggara. Dalam artikel yang berjudul China Needs to Gain Trust for its One Belt One Road Initiative, dijelaskan bahwa kebijakan OBOR menimbulkan kecurigaan dari pihak internasional mengenai motif yang tersembunyi dari Cina, melihat bahwa ekonomi Cina sedang merosot sekitar 2% dari angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan tensi terhadap politik, yang dimana Cina harus mendapatkan kepercayaan publik internasional atau international public. Satu, keuntungan.
Cina memiliki kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara yang terlibat di dalam kebijakan One Belt One Road. Cina akan mendapatkan dukungan baik itu dari sisi politik maupun dalam bidang ekonomi, meningkatkan posisi strategis dan memperkuat sumber daya diplomatik dan memperluas pengaruh internasionalnya. 2. Kekurangan. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Daniel Allen yang berjudul New Opportunities in China's One Belt One Road Initiative menjelaskan bahwa kebijakan One Belt One Road Cina telah membawa beban yang berat untuk Cina. Hal ini dikarenakan pendanaan besar oleh Cina terhadap Asia Tenggara yang mencapai 90% pendanaan untuk kebijakan luar negeri di tahap ketiga pada tahun 2015. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan rasa prihatinnya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Cina. Dalam sebuah laporannya, Departemen Pertahanan yang berada di Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Pentagon menyatakan saat ini Cina sedang bekerja keras untuk melampaui jumlah personal militer Amerika Serikat yang berada di Indo-Pasifik dan menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut. Departemen prihatin dengan tindakan yang diambil oleh Cina, yang dimana hal itu tidak sejalan dengan norma-norma internasional, mengurangi kedaulatan negara atau merusak keamanan Amerika Serikat, sekutu kita maupun mitra kita. Bahkan juga dikatakan oleh Pentagon, dalam beberapa kasus, Cina menggunakan paksaan ekonomi untuk mencapai tujuan politik tersebut. Sekian dan terima kasih.